Tahap pertama dilakukan oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperintahkan lewat Lemigas. Karena kedaulatan bangsa nggak boleh diintervensi oleh negara lain. Kita lagi butuh. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah melakukan impor minyak mentah tahap pertama dari Rusia melalui Lemigas. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen impor minyak mentah sebesar 150 juta barel. Sementara itu, Bahlil juga mengungkap bahwa Indonesia tengah membutuhkan minyak mentah. Terkait hal itu, Kementerian ESDM berkepentingan untuk menjaga stok cadangan bahan bakar minyak di dalam negeri. Kita lakukan tahap pertama dilakukan oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperintahkan lewat Lemigas. Karena kedaulatan bangsa nggak boleh diintervensi oleh negara lain. Kita lagi butuh. Indonesia, pemerintah, dalam hal ini Menteri SDM, berkepentingan untuk menjaga stok cadangan daripada BBM kita. Saya nggak mau pusing mau ambil dari mana, yang penting tidak melanggar aturan. Titik. Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukanlah supermarket atau toko serba ada. Zulhas menjelaskan Kopdes Merah Putih secara bertahap berperan sebagai off-taker produk pertanian. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 35.872 unit akan rampung pada bulan Agustus 2026. Guna mendukung operasional program Kopdes Merah Putih, pemerintah tengah menyusun Perpres yang akan mengatur mekanisme penyaluran bantuan dan barang subsidi melalui Kopdes Merah Putih. Zulhas pun mengungkapkan Kopdes Merah Putih akan menjadi off-taker berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat sehingga Koperasi Desa Merah Putih bukan seperti tos serba. Jadi jangan dibayangkan Kopdes itu supermarket seperti toko serba ada, bukan. Ya, nanti kalau dia lebih lengkap dari itu nanti. Tapi sementara dia adalah infrastruktur pemerintah dan juga sebagai off-taker. Sementara itu, Zulhas juga menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi saluran resmi pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial, barang bersubsidi, hingga mendukung pelaksanaan operasi pasar di seluruh desa dan kelurahan. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa mengungkap pemerintah telah menyiapkan anggaran 20 triliun rupiah untuk menopang keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan. Pengelolaan keuangan negara BN hingga semester 1 2026. Purbaya menjelaskan pemerintah awalnya hanya menyiapkan tambahan dana 10 triliun rupiah. Namun setelah dilakukan penyesuaian kebijakan, pemerintah memutuskan untuk menambah lagi dukungan sebesar 10 triliun. Meski demikian, anggaran tersebut baru bisa dicairkan setelah peraturan Presiden tentang dana tambahan tersebut terbit. Menurut Purbaya, Perpres tersebut akan segera terbit dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. BPJS Kesehatan kita tambah 10 dan aturannya dirubah ya, sehingga yang 10 sudah ada di BPJ di kementeriannya bisa dipakai sehingga totalnya ada tambah 20. Itu sebenarnya sudah diputuskan tahun lalu, cuman karena Perpres yang belum keluar ya, baru udah keluar sekarang kan, baru kan? Oh, masih menunggu? Oh. Anggarannya udah ada, masih menunggu Perpres. Begitu Perpres keluar itu langsung bisa dipakai. Harusnya udah nggak lama lagi tuh, karena udah diskusi aja cukup matang. Oke. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mengkritik penempatan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang kabinet Senin lalu. Ade menyebut tata letak ini sebagai sesuatu yang tidak pantas dan tak sesuai dengan undang-undang. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perbedaan tata letak kursi hanya persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juli 2026 menjadi sorotan. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto.
Gibran justru duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi ini pun menuai kritik. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut perbedaan tata letak Presiden dan Wapres sebagai sesuatu yang tidak pantas karena tak sesuai dengan undang-undang keprotokoleran. Saya melihat bahwa apa yang menjadi viral baru-baru ini tentunya apakah itu mengganggu atau melanggar aturan, tentunya saya bisa katakan bahwa betul bahwa kedudukan itu hal yang tidak pantas dinilai dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Artinya Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan jelas mengatur tata letak di mana Presiden harus duduk dan Wakil Presiden harus duduk serta peserta dari sidang kabinet tersebut. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perbedaan tata letak hanyalah masalah teknis semata karena Presiden gunakan teleprompter untuk sampaikan data. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Sebagai perbandingan dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Joko Widodo. Dan kini Roy Suryo sedang mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.